Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul Muhtaramin yang terhormat beliau Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Khairin MAG selaku Ketua BP 4 Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati para jamaah pengajian malam yang berada di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah dan para santri Ma'had Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah. Dan yang saya hormati para pendengar setia Radio Dai serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, dari kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita dijumpakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kajian malam hari ini yaitu kajian fikih dengan kitab Ahwalus Syasyah. Insyaallah tema yang akan diusung pada malam hari ini yaitu anak sah dan anak di luar nikah. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada narasumber kita, guru kita beliau Profesor Dr. Kiai Haji Nur Khairin MAG. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di nomor 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan umul kitab liridhaillah wa li syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama kajian malam hari ini bersama dengan beliau Profesor Dr. Kiai Haji Nur Khairin MAG. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi khuluqul Qur'an wa syimatul Burhan wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu lina liridar rahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak ibu-ibu yang hadir di ruang Masjid Agung Jawa Tengah, yang saya hormati anak-anakku para santri tahfidz Al-Quran MAJT Basnas yang hadir di sini, hadir semua ya. Para pendengar Radio Dais, pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun berada yang berbahagia, marilah pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga sampai pada malam hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat yang serba cukup, diberikan udara yang cukup, angin yang cukup, ya panas yang cukup, ya hujan yang cukup, yang serba cukup, yang sering kita tidak menganggapnya bahwa ini adalah nikmat yang sangat mahal. Oleh karena itu perlu kita bayangkan, seandainya oksigen yang kita hirup ini lenyap, ya tidak usah lama-lama, 2 menit saja kita sudah mati kehabisan oksigen, dan betapa mahalnya nikmat Allah itu. Oleh karena itu marilah selalu kita syukuri agar ditambahkan nikmat-nikmat Allah yang lain. Hadirin Bapak Ibu, anak-anakku, kajian fikih al-ahwalus syakhsiyah, hukum keluarga malam hari ini temanya adalah
tentang anak sah dan anak di luar nikah. Ya. Pertemuan yang lalu saya menyampaikan bahwa perkawinan yang sah itu akan menimbulkan berbagai akibat hukum yang panjang. Ya. Timbullah hak-hak kewajiban suami istri. Ya, yang kemarin sudah saya jelaskan tentang harta dalam perkawinan. Ya, menimbulkan hubungan orang tua anak. Ya, kalau pasangan ini kemudian mempunyai anak dan dipastikan mempunyai anak. Ya, sehingga timbullah hubungan antara orang tua dan anak. Ada kewajiban anak, ada kewajiban orang tua. Ada hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, tapi juga ada kewajiban anak yang menjadi hak orang tua. Ya, apa itu hak anak dari orang tua? Ya, hak dipelihara dengan baik, ya dididik, termasuk ditetapkan agamanya. Ya, pertama-tama diberikan nama yang baik, kewajiban orang tua itu. Karena nama itu adalah doa. Ya, maka orang tua yang istrinya baru lahir, baru hamil saja itu sudah mencari nama ke sana kemari, ya nama yang paling bagus, yang mengandung arti dan doa, ya menetapkan agama, memberikan pendidikan, ya memberikan penghidupan, nafkah, dan kewajiban terakhir orang tua adalah menikahkan kalau sudah waktunya. Jadi orang tua tidak boleh mempersulit anaknya mau menikah kalau sudah waktunya. Ya. Ada beberapa hal yang harus dibahas ya, tentang anak ini. Ya, anak sah dan anak yang lahir di luar nikah. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau anak lahir di luar perkawinan? Ya, siapa walinya kalau menikah nanti? Adakah menimbulkan hak-hak kewarisan? Adakah kewajiban bapak biologisnya? Ya, bagaimana anak angkat? Bagaimana kalau anak itu tidak diketahui asal usulnya karena ditemukan di jalan misalnya, bagaimana menentukan agamanya, ya banyak gitu. Bagaimana hak asuh anak kalau ternyata perkawinan itu putus karena perceraian. Nah, ini banyak yang harus diselesaikan. Yang pertama adalah tentang anak sah. Ya. Jadi perkawinan yang sah akan melahirkan keturunan yang sah, hubungan nasab atau hubungan darah yang sah. Nah, itu ukurannya bagaimana? Ya, kalau di dalam kitab-kitab fikih, ya maka anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah, ya dan usia kandungannya wajar. Jadi wajar itu 9 bulan, ya. 6 sampai 9 bulan. Itu anak sah. Jadi kalau menurut fikih, kalau kandungan belum usia wajar melahirkan, baru 4 bulan lahir, itu pasti anak yang lahir sudah ditabung terlebih dahulu sebelum akad nikah. Ya, jadi karena nikah menurut fikih artinya arti hakikinya adalah wati, ya, jima. Ya, arti majasinya adalah akad, tetapi ulama Syafi'iyah arti hakikinya adalah akad, arti majasinya, arti kiasannya adalah jima atau wati.
Gitu. Jadi ini akan memberikan implikasi nanti kalau anak biologis lahir di luar nikah, anak sah atau bukan. Gitu. Nah kemudian di Indonesia, ya karena menentukan ini sangat sulit, maka di Indonesia para ulama merumuskan bahwa anak sah itu yang disebut di dalam kompilasi hukum Islam adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Ya, sehingga definisinya dua. Dalam undang-undang perkawinan maupun di dalam kompilasi hukum Islam itu disebutkan anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, ya, atau anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Nah, jadi ini artinya dua. Ya, yang lahir dalam perkawinan yang sah. Jadi misalnya kawinnya tanggal 1 Juli, kemudian di akhir Juli nanti melahirkan, lahir dalam perkawinan yang sah, maka ini anak sah. Ya, ya jangankan 1 bulan. Jadi kalau misalnya hari ini akad nikahnya seminggu lagi melahirkan, lahir dalam perkawinan yang sah, maka ini namanya adalah anak sah. Jadi anak sah itu bisa dilihat lahirnya tanggal berapa, kemudian bapak ibunya menikahnya tanggal berapa. Ya, selama lahir dalam perkawinan yang sah, maka disebut anak sah. Jadi dulu ini terjadi kontroversi pro dan kontra ketika memutuskan Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu, berarti ini mengakui dan melegalkan zina. Ya. Tapi ini tujuannya adalah memelihara keturunan. Ya. Jadi anak ini kan tidak salah apa-apa, yang salah kan kedua orang tuanya. Tiba-tiba lahir dia tidak punya bapak yang jelas. Nah itulah yang kemudian ingin dilindungi oleh kompilasi hukum Islam dan ingin dilindungi oleh undang-undang atau hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ya, sehingga kawin hamil ya, diperbolehkan. Anaknya anak siapa? Ya anak yang menikah itu. Nah bagaimana kalau anak ini adalah anak orang lain, bukan yang menikahi? Nah hukum tidak sampai ke situ. Ya, jadi idealnya ya yang menikahi itulah yang menghamili. Ya, bapak biologisnya itulah yang menikahi. Ya, tapi kadang-kadang ada yang menikahi bukan yang menghamili. Menurut hukum, jadi hukum itu nahkumu bidwahiri. Ya, bahwa kita ini memutus, ya, memberi hukum terhadap sesuatu yang nampak, yang dohir, wallahu yatawallas sarair, yang rahasia-rahasia itu adalah urusan Allah. Oke, jadi kalau misalnya bisa terjadi, ya ada perempuan hamil, ya yang menghamili tidak tahu, ya kemudian ada laki-laki yang datang melamar dan bersedia menikahi dalam keadaan apapun, ya kalau dia mengakui maka itu adalah anaknya. Ya, meskipun dia bukan yang membuai, karena lahir dalam perkawinan yang sah. Nah, yang kedua ini yang normal, lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Ya, tentu diperhitungkan. Jadi umur kehamilan itu berapa nggih? Yang wajar kan 9 bulan nggih. Yang wajar 9 bulan, 7 bulan. Ya, mungkin paling ringan itu 6 bulan, tapi itu sangat jarang. Ya, sangat jarang. Ada yang 6 bulan. Ya, ada yang 7 bulan. Ada yang belum 9 bulan sudah lahir, ya, di sesar gitu. Ya, jadi lahir dalam usia kandungan yang wajar gitu. Jadi kalau nikahnya tanggal 1 Juli, ya maka dihitung. Kemudian di akhir Juli itu terjadi kehamilan,
ya Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Nah, April melahirkan, maka ini anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Saya itu mensurvei kasar gitu. Jadi banyak orang yang nikah itu kok belum ada 9 bulan kok sudah melahirkan, 5 bulan sudah melahirkan, ya 4 bulan sudah melahirkan, kok cepat sekali ya. Gitu. Menikah baru 4 bulan kok wetenge wis gede gitu. Ya mungkin wis dicelengi sebelum akad nikah. Tetapi itu tetap anak sah karena nanti lahir dalam perkawinan yang sah. Jadi anak sah juga akan menimbulkan akibat hukum, ya akan terjadi saling mewarisi, bapaknya wajib memberikan ya nafkah penghidupan. Nah, bagaimana anak yang lahir di luar nikah? Ya. Banyak juga nggih anak yang lahir di luar nikah. Ya. Maka menurut hukum yang berlaku di Indonesia bahwa dia hanya mempunyai jalur nasab ke ibunya dan keturunan ibunya. Ya, meskipun bapak biologisnya jelas, tetapi itu tidak diakui karena pernikahan itu adalah akad dan tidak ada akad. Gitu. Ya, sehingga nanti di akte kelahirannya itu ya anak ibunya. Ya, tidak ada bapaknya, anak ibunya. Gitu. Jadi banyak di akte kelahiran itu anak ibunya. Jadi nanti kalau anaknya besar tanya, "Bu, bapaknya saya siapa?" Ya. Nanti kalau bapaknya menikahi gitu ya. Jadi tadi kan bapak biologis. Bapak biologis itu kemudian menikahi secara resmi ibunya. Kemudian ini anak sudah gede, sudah umur 9 tahun, sudah umur 10 tahun, maka bapak ibunya itu yang sudah menikah ya bisa mengajukan penetapan anak. Ya. Penetapan anak sehingga jadilah anak sah. Jadi KTP-nya nanti bisa akte kelahirannya nanti bisa dirubah. Jadi meskipun itu terlambat tetapi harus melalui putusan pengadilan ya, penetapan anak sah. Jadi banyak ya, jadi misalnya pasangan suami istri yang sedang cekcok, yang sedang bertengkar ya, yang sedang tidak rukun antara suami istri, sudah pisah rumah ya, tapi belum bercerai secara sah di pengadilan. Kemudian suaminya menikah lagi secara siri. Ya. Kenapa secara siri? Karena tidak diizinkan menikah karena dia masih status sebagai suami orang. Boleh menikah lagi dengan mengajukan izin poligami yang tidak sulit, yang tidak mudah. Nah, maksudnya tidak mudah. Ya. Kemudian proses cerainya baru diurus. Sementara anak dengan istri sirinya sudah lahir, sudah umur 2-3 tahun. Nah, maka nanti setelah menikah resmi bisa diajukan penetapan anak sah. Jadi dulu ini anak saya, sekarang saya sudah kawin dengan ibunya, jadilah anak sah. Gitu. Nah, kalau tidak diakui ya tetap sebagai anak ibunya. Jadi kalau perempuan bagaimana nanti pada saat menikah? Ya, walinya adalah nasab dari ibunya. Ya mungkin Pak Liknya, mungkin Pak D-nya, mungkin simbah dari ibunya gitu. Ya, karena nikah itu adalah akad yang menyebabkan nasab secara sah itu adalah adanya akad nikah yang sah. Bagaimana hubungan orang tua terhadap anak?
ketika perkawinannya putus. Oke. Kalau putus karena kematian sudah jelas. Ya, tapi kalau putus karena bercerai, siapa yang berhak memiliki hak asuh ya atas anaknya? Kan rebutan anak kan sering nggih di masyarakat kita ini. Ya, rebutan anak karena perkawinannya putus, karena orang tuanya bertengkar. Siapa yang berhak menurut hukum? Ya, menurut hukum, kalau perkawinan itu putus karena perceraian, anak yang belum mumayyiz itu artinya dia belum begitu dewasa tapi sudah bisa membedakan. Ya, mumayyiz itu dibatasi umur 12 tahun. Jadi kalau anak ini belum umur 12 tahun, maka hak hadunah atau hak asuh, ya, hak asuhnya ada di tangan ibunya. Gitu. Ya, ada di tangan ibunya menurut hukum. Ya. Tetapi kalau anak ini sudah berumur 12 tahun lebih, ketika terjadi sengketa hak asuh, bapaknya merebut ingin mengasuh, ibunya merasa yang paling berhak mengasuh, ya, sehingga anak menjadi korban, ditarik sana, ditarik sini, padahal orang tua yang bertengkar. Ya, maka ketentuannya anak ini ditanya di depan pengadilan, "Le, kamu mau ikut dalam asuhan ibu atau asuhan bapak?" Nah, dan ditanya dan tidak boleh dipengaruhi. Ya, terserah anak ini akan menjawab siapa. Ya, tentu pilihan yang sulit. Ya, sehingga orang tua itu jangan sampai membuat anaknya memilih antara bapak atau ibu. Itu pilihan yang tidak normal. Ya, termasuk memilih agama. Ki milih agamanya ibumu apa milih agamanya bapakmu? Nek milih ibu berarti bertentangan dengan bapaknya, memilih bapaknya bertentangan dengan ibunya. Jadi jangan sampai anak itu dihadapkan pada satu pilihan yang sulit. Kan sulit itu ya. Ki milih bapak atau milih ibu, pilihan yang sangat sulit. Ya, maka hakim harus pandai-pandai mengemas bahasa dan anak ini kemudian menjawab siapa. Ya, maka jawaban anak, pilihan anak itulah yang akan ditetapkan. Kalau dia milih bapak ya diserahkan kepada bapak, kalau milih ibu ya diserahkan kepada ibu. Meskipun perceraian itu tidak mengakibatkan putusnya hubungan orang tua dengan anak. Jadi perceraian itu hanya memutuskan hubungan perkawinan suami istri. Hubungan anak dengan orang tua tetap. Tetapi pastilah bahwa anak itu akan terpengaruh ya, oleh pertengkaran bapak dan ibunya. Gitu. Nah, meskipun hak asuhnya ada di ibunya, jadi misalnya anaknya baru 3 tahun, hak asuhnya ada di ibunya yang berkewajiban mengirim nafkah, pembiayaan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, ya, untuk membeli alat-alat sekolah, pakaian dan seterusnya adalah kewajiban bapaknya. Ya, kewajiban bapaknya. Ya, kecuali ibunya membebaskan. Wis bapakmu ora kerja, wis tak cukupi aku wae. Misalnya begitu enggak masalah. Tapi itu kewajiban bapaknya. Ya, jadi ibunya bisa menuntut ke pengadilan untuk bapaknya dipaksa memberikan nafkah kepada anaknya. Ya, jadi kewajiban memberi makan anak itu ada di bapak. Jadi misalnya ditaksir setiap bulan misalnya 3 juta, ya. Setiap bulan 3 juta harus dikirim ke rekening untuk anak itu. Gitu. Jadi bisa digugat. Jadi kalau ada gugatan cerai itu si ibu bisa mengajukan gugatan nafkah untuk anak. Ya, gugatan hadunah atau hak asuh
disertai dengan gugatan nafkah untuk anak-anaknya setiap bulan berapa gitu. Ya. Nah, ibu yang memegang hak asuh anak yang belum berusia mumayyiz tadi bisa dicabut hak asuhnya jika si ibu ini berkelakuan sangat buruk. Nah, berkelakuan sangat buruk itu tidak dijelaskan batasan-batasannya. Ya, jadi misalnya dia tidak mengurusi anaknya, ya, tidak memberikan perhatian kepada anaknya, anaknya dibiarkan terlantar baik makannya, pendidikannya, pakaiannya, yang ngajinya dan seterusnya, maka bapaknya bisa menggugat untuk hak asuhnya dicabut, ya, diberikan kepada siapa? Kepada bapaknya. Jika terbukti ibunya berkelakuan sangat buruk, sering meninggalkan anaknya, ya, anaknya menjadi terlantar, bisa dicabut, ya, hak asuh si anak ini. Nah, bagaimana tentang anak angkat? Atau di dalam fikih itu namanya tabani, mengangkat anak. Dalam masyarakat kita mengangkat anak itu banyak yang salah. Ya, diambil sejak bayi, ya, ini anak masih saudara, masih family atau temannya, ya, kemudian diambil dan diaktekan sebagai anak kandung. Maka binnya ya bin dirinya. Nah, itu salah. Salah menurut hukum Islam dan salah menurut hukum positif yang ada di Indonesia. Ya. Jadi anak angkat itu harus berdasarkan keputusan pengadilan, satu. Dan memenuhi syarat-syarat banyak sekali. Ada 17 syarat atau berapa? Antara lain misalnya harus seagama. Ya. Jadi orang tua angkat yang non muslim tidak boleh mengangkat anak yang muslim, tidak boleh. Ya. Kemudian harus semata-mata untuk kepentingan si anak itu sendiri. Ya, harus dijamin bahwa orang tua ini orang tua yang cukup, ya, untuk membiayai, ya, anak-anak ini. Gitu. Dan kemudian di situ tidak menghilangkan nasab aslinya, bahwa ini bin siapa. Ya, maka di kakak itu kan biasanya ada anak kandung, anak angkat, gitu. Kemudian di situ anak ibunya, ada beberapa keterangan gitu di kakak itu. Bahkan di kakak itu ada perkawinan belum dicatat, itu sekarang ada begitu. Ya, yang kawin siri itu dicatat di kakak. Ya, jadi tidak tercatat tapi dicatat di kakak. Gitu. Perkawinan, ya, belum dicatat. Jadi pengangkatan anak itu hanya seperti orang tua asuh, ya, tetapi menimbulkan hak dan kewajiban seperti orang tua kandung. Ya, di Indonesia orang tua angkat bisa mewarisi, ya, harta peninggalan anak angkatnya, dan sebaliknya anak angkat juga mendapatkan waris dari orang tua angkatnya yang meninggal, ya, dengan jalan namanya wasiat wajibah, ya, wasiat wajibah yang bagiannya tidak boleh melebihi dari 1/3. Gitu. Ya, jadi anak angkat yang diatasnamakan sendiri sebagai anak kandung itu salah. Gitu. Karena nanti ketika menikah yang menjadi wali itu juga adalah wali ayah kandungnya, bukan wali ayah angkatnya. Jadi pengangkatan anak tidak kemudian menghapuskan silsilah keturunannya. Oke. Kemudian bagaimana kalau anak ini tidak diketahui asal usulnya? Ya, anak ditemukan di jalanan, ya, atau bayi dibuang di jalan, ini anaknya siapa? Kan tidak tahu, ya. Ya, kemudian
diambil oleh orang, dirawat, ya, dididik, maka harus asal usulnya ditetapkan oleh pengadilan. Bagaimana menetapkan agamanya? Agamanya ditetapkan berdasarkan agama mayoritas di mana anak ini ditemukan. Ya, jadi kalau misalnya ditemukan di Semarang, apalagi di sekitar MAJT ini, ya yang mayoritas Muslim, ya ditetapkan sebagai bayi yang Muslim. Gitu. Tapi ditetapkanlah asal usulnya. Harus dicari terlebih dahulu ini siapa bapaknya, siapa ibunya. Rata-rata yang dibuang itu kan karena bapaknya tidak jelas, lahir di luar kawin, lahir di luar nikah, dan karena malu lah kemudian dibuang. Ya, jadi dibuang itu karena malu, ya bisa karena tidak memiliki biaya, bingung sehingga dibuang dan ditemukan oleh orang. Nah, ini asal usulnya nanti harus ditetapkan oleh pengadilan. Kewajiban anak terhadap orang tua apa? Kewajibannya mentaati, menghormati, gitu toh, gampang. Mentaati, menghormati, tidak boleh menyakiti. Ya, berkata hus tetap tidak boleh. Ya, kemudian kalau orang tua nanti sudah tua, ya anak yang wajib menafkahi, jadi gantian. Ya, jadi dulu ketika anak masih bayi, masih kecil, orang tua yang banting tulang peras keringat, ya, membiayai anak-anak makannya, pendidikannya, kesehatannya. Ya, nanti kalau ketika orang tua sudah tidak bekerja, sudah sakit-sakitan, siapa yang berkewajiban? Anak-anaknya. Boleh enggak orang tua menggugat, misalnya anaknya kaya, anaknya sukses di kota, ya, berhasil, perusahaannya banyak, orang tuanya miskin, ya, prihatin, hidup di desa, makan saja tidak kuat. Boleh enggak orang tua ini menggugat si anak? Jadi dihitung biaya dulu menyusui, memelihara, pendidikannya, kesehatannya, pakaiannya, total jenderal 500 juta. Jadi si anak ini digugat supaya mengembalikan biaya pemeliharaan selama ini kepada orang tua karena dia tidak tahu, tidak punya empati kepada orang tuanya. Boleh enggak? Sampai hari ini di Indonesia enggak pernah gitu. Ada, tapi itu di cerita-cerita film India. Ya, tapi menurut saya boleh ya kalau anak tidak tahu diri begitu ya. Ya, dia tahu, ya sudah diberi dakwah, diberi mauidhah, ya, bahwa anak kalau menyakiti orang tua, ya, membuat sengsara orang tua, maka dia tidak akan bahagia hidupnya. Dia tahu dan diceramai begitu. Ya, tetapi tidak ada tindakan nyata. Ya. Jadi ada orang tua yang nelongso, pengen ditilai anaknya. Gitu. Jadi dia mendapatkan, orang tua mendapatkan cerita anaknya itu dari tetangganya. Anaknya kaya, ya perusahaannya banyak, maju. Gitu. Anaknya membeli anjing saja seharga 150 juta. Ya, ditempatkan di bangunan yang bagus, makannya mahal, gitu ya. Anjing ini disekolahkan ya. Sekolah anjing itu mahal loh ya. Jadi di Bogor itu ada namanya sekolah anjing. 1 semester lebih mahal daripada kuliahmu. Ya. 1 semester itu ada yang 15 juta. Sekolah anjing. Ini disekolahkan. Ya, setelah pinter dia di rumah itu, wah. Jadi tiap hari di gudang tahu ya, disayang, ya, ditengok, wah, gitu. Maka orang tuanya yang di kampung ini nelongso, ya, dia berpikir, bu, aku bisa berubah menjadi anjing ya, ya, anjing yang disayang, yang diperhatikan, yang dirawat oleh anak saya, kan nelongso begitu ya.
Jangan sampai ada orang tua nelongso bahwa anaknya tidak tahu, anaknya ya tidak memperhatikan, tidak memberikan perhatian, apalagi memberikan penghidupan yang cukup. Jadi anak itu kan investasi, anak itu tanduran lah ya, tanduran. Jadi kalau orang tua sekarang ini nanam, besok berharap bisa panen. Ya, jadi itu maka setiap orang berkeinginan untuk memiliki anak, ya, anak yang soleh, anak yang berbakti. Kewajiban anak satu, berbakti kepada orang tua. Ya. Sampai jam itu Mas. Ada pertanyaan? Ya, jadi banyak hal yang mesti dibahas itu tentang anak ini, hubungan anak dengan orang tua, ya, meliputi hak asuhnya, perwaliannya, ya, penetapan sahnya, ya, kemudian tentang asal usulnya. Ada bapak bisa mengingkari anaknya, ya, mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya. Jadi misalnya tiba-tiba istrinya kok hamil, ya dia curiga istrinya punya hubungan lain dengan laki-laki, bukan dirinya. Ya, dia juga ragu ketika lahir, loh, rambut saya lurus kok tiba-tiba anak saya rambutnya keriting, saya putih kok tiba-tiba anak saya hitam. Jadi si suami, ya, si bapak bisa mengingkari, ya, mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya bahwa ini bukan anakku. Ya, berarti kan itu menuduh zina, ya, menuduh zina istrinya. Ya, menuduh zina istrinya, bisa dia membuktikan. Kalau bisa membuktikan laki-lakinya siapa dan mengakui, ya, maka nanti dikabulkan. Tetapi harus berdasarkan penetapan pengadilan. Jadi meskipun ini lahir dalam perkawinan yang sah dan usia perkawinannya juga patut, usia kehamilannya juga patut dari perkawinannya, tapi kalau dia curiga bahwa ini kayaknya bukan anak saya, ya, maka dia bisa mencari bukti-bukti mengingkari bahwa ini bukan anakku. Apalagi kalau misalnya istrinya mengakui bahwa ini bukan anakmu, bisa diingkari. Jadi nanti bukan anak sah, tetapi anak yang memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja. Nah, kalau dia tidak bisa membuktikan dan istrinya tidak mengakui, maka di dalam Islam ada yang namanya li'an, sumpah li'an. Ya, sumpah li'an itu suami menuduh istrinya bahwa kamu berzina, demi Allah kamu berzina. Jadi kalau yang kelima, saya akan dilaknat Allah kalau ternyata dugaan saya ini atau tuduhan saya ini salah. Kemudian istrinya juga membalas bahwa tidak benar, bahwa tidak benar, bahwa tidak benar. Kalau saya benar-benar berzina, maka laknat Allah akan menimpa pada diriku. Itu namanya li'an. Li'an itu berakibat memutuskan perkawinan untuk selama-lamanya, tidak boleh ada rujuk. Ya, jadi kalau talak bain masih ada rujuk, ketika dia sudah menikah dengan orang lain, cerai dan kemudian dinikahi lagi. Kalau li'an untuk selama-lamanya. Nah, anak yang diingkari itu kemudian bukan lagi menjadi anak sahnya. Dia tidak berkewajiban untuk membiayai, menafkahi, dan tidak ada hubungan kewarisan nanti ketika meninggal. Ya, jadi bisa mengingkari, tetapi juga dengan putusan pengadilan, di pengadilan. Gitu ya. Ini. Oh ya, singkat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Kiai, apakah anak yang beragama non-Islam itu dapat warisan dari orang tua kandung? Terima kasih. Muslim. Ya.
Jadi di dalam ilmu waris atau hukum waris Islam, salah satu yang menghalangi atau menjadi manek saling mewarisi itu adalah perbedaan agama. Ya. Jadi orang tuanya muslim, anaknya murtad menjadi non muslim, maka ketika orang tuanya meninggal dia tidak berhak mendapatkan warisan. Ya, jadi menurut hukum waris Islam begitu. Ya. Tetapi boleh ya orang tuanya memberikan wasiat atau memberikan hibah. Ya, tetapi namanya bukan waris gitu ya. Jadi untuk anakku yang balelo nomor 3 ini yang murtad, yang non muslim itu nanti tak berikan sawah yang di sebelah sana. Itu wasiat atau hibah ya, tetapi bukan kewarisan. Jadi kalau kewarisan semua ulama berpendapat beda agama menjadi penghalang saling mewarisi. Gitu nggih. Cukup nggih karena sudah masuk waktu Isya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.